teman-teman. Oke, selamat malam teman-teman. Karena teman-teman berhalangan hadir dan aku juga berhalangan untuk dijadwal reschedule, jadi kita mungkin bertemu via rekaman aja. Tapi nggak apa-apa, semoga teman-teman tetap ngerti materinya. Karena materi ini berkesinambungan sama materi PPU hari Selasa yang kemarin. Jadi yang pas hari Selasa itu kita latihan soal, ternyata materinya tuh ada di kelas PBM gitu ya. Ini aku share screen dulu, teman-teman. Oke, oke, oke. Hari ini, untuk rekaman hari ini kita akan belajar mengenai kata, kalimat, dan paragraf. Sebelumnya, sebenarnya ini aku maunya tadinya kayak main game kecil-kecilan ya, tapi kan teman-temannya pada berhalangan hadir nih, atau mungkin Atikah kalau mau jawab gitu di kolom chat nggak apa-apa, tapi mungkin aku langsung jawab aja gitu ya, biar atau Atika dan Yusron mungkin kalau mau ikut menjawab di kolom chat. Ini kata baku ya, karena kan beberapa soal untuk PPU, PBE maupun literasi bahasa Indonesia itu suka muncul tuh kata baku. Jadi eh, aku akan berusaha sering-seringin nih kita kayak main game kecil-kecilan aja nih kata yang benar yang mana gitu ya. Mungkin teman-teman nih mumpung ada Atikah dan Yusron, mungkin bisa jawab di kolom chat aja nggak apa-apa. Untuk kwitansi yang benar itu kwitansi pakai W atau pakai U ya kira-kira. Boleh teman, aduh, boleh teman-teman. Oke, bentar ya, masuk nih. Pakai U Kak. Oke, benar. Mantep nih, baru pertama langsung benar nih. Ngalangin nggak ya? Oke, gini deh, biar nggak ngalangin layar. Jadi yang benar yang baku pakai U ya, teman-teman, walaupun kita lebih familiar pakai W. Lalu untuk nomor, yang benar nomor atau nomor ya. Pakai O atau pakai E? Pakai O ya, benar. Ya, Tika kayaknya jago nih, jangan kata bakunya nih, bagus. Benar ya, yang benar adalah nomor. Kalau nomor itu yang biasa kita kalau ngomong ke temen, nomor lu berapa? Nah, itu baru. Itu nggak baku soalnya bahasa sehari-hari. Oke, untuk dekret yang benar pakai I atau pakai E ya? Dekret atau dekret? Oke, dekret. Ini kata Kak Alma, ini kata Atikah. Oke, jadi kita dekret tuh memang kurang familiar ya, karena itu ada di biasanya bahasa pemerintahan ya, kalau nggak salah. Aku juga jarang dengar, tapi ternyata yang benar pakai E, teman-teman ya, dekret. Walaupun kita sebenarnya bacanya dekret sih. Oke, lanjut. Nih gampang nih, mabok atau mabuk? Yusron juga boleh nih kalau mau join apa? Jawab di kolom chat. Mabuk, iya benar, mabuk. Kita jangan mabuk-mabukan ya, teman-teman. Oke, ini paling suka muncul nih. Walaupun kita ngomongnya gimana, tapi ternyata tulisannya berbeda. Yang benar nahkoda atau nahkoda. Oke, Atika, Nusron jawabnya nah, pakai HK. Untuk Kalma jawabnya KH. Jadi ternyata teman-teman, walaupun kita ngomongin nahkoda, ketika kita cek di KBBI yang benar nahkoda. Nahkoda kayak huruf ho dalam Al-Quran ya. Itu juga ini agak tricky nih. Bisa diingat-ingat, takutnya nanti keluar. Oke, ini gampang nih. Terima kasih pakai spasi atau nggak pakai?
Oke, kata Yusron tanpa gimana menurut Atika? Pakai spasi atau enggak? Kata Kak Alma pakai spasi. Pakai. Oke. Jadi yang benar pakai spasi ya, Yusron. Terima kasih karena itu dua kata yang berbeda. Walaupun kita sering gabung, tapi ternyata yang benar adalah di spasi. Terakhir nih, Sariawan atau Seriawan? Oke, Atika Sariawan. Oke, nih. Menurut Atika Sariawan, ternyata yang benar pakai teman-teman ya, Seriawan. Nah, kadang tuh emang ada kata-kata yang kok gitu sih Kak, padahal kita kan ngomongnya nggak gitu. Ya emang itu juga masih menjadi pertanyaan ya, kenapa di kamus kata-kata itu berbeda dengan yang biasa kita omong. Nah, itulah kenapa nanti akan aku sering-seringin nih kayak gini, kita ringan-ringan aja supaya kita tahu. Jadi kalau ternyata keluar bisa jadi pengetahuan baru. Iya bener Kak Alma. Emang kadang gitu, kita nggak tahu aslinya gimana tulisannya. Oke, kita udah pemanasan nih. Jadi kita langsung masuk ke materi aja ya. Hari ini sebenarnya itu yang dibahas itu nyambung semua. Tingkatannya tuh dari satuan bahasa terkecil sampai terbesar. Nah, satuan bahasa terkecil itu namanya morfem. Kalau kita kan taunya kata ya, ternyata dalam bahasa Indonesia itu ada namanya itu morfem ya. Nah, baru setelah itu tingkatannya itu menjadi frasa, itu dua morfem atau lebih. Kemudian ada klausa, itu dua frasa atau lebih, dan kalimat lalu paragraf. Nah, untuk morfem itu apa sih, Kak? Jadi tadi ya, itu sesuai tingkatan. Jadi morfem itu yang paling kecil bahasa, satuan bentuk bahasa yang paling kecil. Nah, sifatnya itu relatif stabil tuh dalam artian nggak berubah-berubah gitu. Jadi emang maknanya akan selalu seperti itu. Dan dia karena paling terkecil dia udah nggak bisa lagi dibagi atas bagian yang lebih kecil lagi. Nah, morfem ini terbagi dua. Ada yang bebas, nih aku full screen aja biar kelihatan. Ada yang bebas dan terikat. Untuk yang bebas sesuai namanya, dia itu bebas atau dia itu bisa berdiri sendiri tanpa harus ada morfem lain. Contohnya apa? Misalnya kursi. Jadi kata-kata yang kata benda, kata kerja, kata sifat itu semuanya termasuk ke dalam morfem bebas. Yang bisa kita sebut tanpa harus tambahan gitu. Kayak misalnya nih inhaler, yang aku lagi megang inhaler. Terus ada handphone gitu ya, ponsel. Ada pulpen. Itu kan semua nggak harus pakai kata tambahan atau morfem tambahan, kita udah paham gitu ya. Tapi ada juga nih yang dinamakan morfem terikat yang dimana dia tuh nggak bisa berdiri sendiri atau dia harus temani sama morfem lain. Contohnya itu semua jenis imbuhan. Karena kan aneh kalau kita ngomong imbuhan, imbuhannya doang. Pasti itu akan ada tambahan kata dasarnya lagi kan. Nah, itu makanya dia terikat, nggak bisa berdiri sendiri. Ada juga kata dasar lain, misalnya juang atau temu, karena kita tidak terbiasa mengatakan itu sendiri gitu. Jadi biasanya ditambahin dengan imbuhan misalnya berjuang atau mungkin ditambahin dengan morfem lain daya juang gitu ya biasanya suka dengar. Terus kalau temu biasanya bertemu atau menemukan gitu ya. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri gitu. Nah, untuk morfem ini karena dia satuan paling kecil, jadi pasti dia akan dibentuk untuk menjadi satuan yang lebih besar lagi. Bentuknya dari mana? Dari afiksasi atau yang biasa kita bahasa sekolahnya itu imbuhan gitu ya. Imbuhan tuh ada yang di depan, di tengah, dan di akhir. Tuh waktu itu aku pernah bahas juga. Nah, ini beberapa contohnya aja sih. Ada imbuhan-imbuhan yang dia itu sifatnya itu membentuk kata kerja pasif atau membentuk kata sifat. Misalnya, terbaca, itu kan kata kerja pasif ya. Karena kalau kata kerja aktifnya membaca. Terus ada juga kata sifat nih, misalnya tercantik, tertinggi, terganteng, atau mungkin terapih, dan segala macam ya. Kemudian ada juga afiks di, itu sama-sama kata kerja pasif. Biasanya itu ada lawan katanya. Ini sedikit
apa trivia, misalnya kayak kata karena. Sebenarnya nggak ada loh teman-teman kata dikarenakan. Itu kurang tepat. Kenapa? Karena dia nggak ada lawan katanya. Nggak ada mengkarenakan kan. Kalau misalnya sebab, itu ada disebabkan. Karena ada lawan katanya menyebabkan gitu. Jadi untuk di ini biasanya memang sesuatu yang dia ada lawan katanya. Misalnya dipukul, berarti kan sebenarnya kata kerja aktifnya itu memukul gitu ya. Terus dibaca, berarti membaca. Dibentuk, berarti membentuk gitu ya. Nah, itulah kenapa mem itu masuk ke dalam meng juga ya. Jadi kayak meng, men itu adalah pembentuk kata kerja aktif. Kemudian untuk be atau ber juga pembentuk kata kerja aktif. Tapi biasanya dia tanpa objek atau yang disebut intransitif. Kalau misalnya yang ada objek itu namanya transitif misalnya ya, menggambar kuda atau memasak nasi goreng itu kan biasanya seperti itu. Tapi ada juga kata-kata kerja aktif yang dia tidak perlu pakai objek gitu. Misalnya berbaring. Kan kalau berbaring biasanya diikutinya sama keterangan ya, bukan objek. Berbaring di kasur. Kan di kasurnya itu sebagai keterangan. Kemudian bekerja, kemudian menangis, itu kan juga nggak perlu diikuti dengan objek. Kemudian ada lagi nih afiks ke an, yaitu pembentuk kata benda, kata sifat maupun kata kerja pasif, tergantung kondisi ya. Jadi memang macam-macam. Yang perlu digarisbawahi adalah teman-teman harus bisa klasifikasi. Dia itu termasuk kata benda, kata sifat, atau kata kerja. Karena kadang itu juga jadi pertanyaan. Kita harus tahu jenis maaf kelas katanya apa gitu ya. Oke, ini mudah nih. Aku kasih apa? Bentar. Aku kasih sedikit latihan. Tapi karena tadinya aku niatnya mau nanya, tapi karena waktunya tadi udah cukup terbuang, jadi nggak apa-apa sekalian dibahas aja ya. Oke, tadi kan kita ngomongin afiks nih. Dia sesuatu yang membentuk kata gitu ya. Nah, ada nih kata-kata yang sekiranya kurang tepat kalau misalnya imbuhannya itu imbuhan tersebut. Jadi harusnya imbuhan yang lain. Nah, kita lihat dari contohnya. Nih ada, jadi ada lima kata yang sudah dibentuk karena dia sudah ditambahkan dengan imbuhan tadi. Dari lima kata itu ada satu yang kurang tepat imbuhannya. Harusnya imbuhannya bukan itu gitu ya. Udah aku merahin nih sengaja biar kita bisa langsung fokus ke yang diwarnai merah. Oke, ahli kesehatan menyarankan agar penderita osteoporosis banyak mengonsumsi sari kedelai. Oke, dari kata menyarankan dan mengonsumsi ini udah tepat ya, karena kayak tadi aku bilang ya, di slide sebelumnya nih, itu untuk membentuk kata kerja aktif, yang dimana ada objeknya. Ini kan ada objeknya nih, menyarankan agar penderita. Nah, ada objeknya ya. Dan sudah benar, karena bukan ahli kesehatan disarankan. Itu eh, kebalik ya, harusnya kalau misalnya mau pakainya imbuhan harusnya diputar. Berarti penderita osteoporosis disarankan banyak mengonsumsi sari kedelai gitu ya. Jadi untuk menyarankan dan mengonsumsi ini sudah tepat karena merupakan kata kerja aktif yang diikuti dengan objek gitu ya. Terus berikutnya ada lagi nih, karena sari kedelai ini banyak mengandung kalsium. Ini udah tepat ya. Karena kalau misalnya diganti di kurang tepat, masa banyak dikandung kalsium kan kurang tepat. Kemudian ada lagi kalsium yang baik untuk mencegah. Oke, ini juga sudah tepat karena mencegah terjadinya osteoporosis. Kalau jadi kira-kira caranya tuh gini, ketika kita baca itu udah tepat atau belum, itu kita coba aja ganti sama lawan katanya tadi. Bukan lawan katanya, maaf. Lawan imbuhannya. Tadi kan aku bilang kalau me itu biasanya lawan imbuhannya adalah di gitu ya. Karena me itu kata kerja aktif, sementara di itu imbuhan untuk kata kerja pasif. Kita baca aja coba tadi. Kalau mengandung kalsium yang baik untuk dicegah terjadinya osteoporosis kurang tepat ya. Jadi mencegah ini udah
tepat. Nah, ternyata semua yang me ini udah tepat, berarti yang salah yang di mana? Yang di terkemas. Kenapa? Karena kita baca, selain itu, sari kedelai yang terkemas dalam bentuk minuman segar dapat diperoleh dengan mudah di warung-warung makanan. Nah, tadi ter itu membentuk kata kerja pasif atau kata sifat. Di sini sebenarnya akan jauh lebih tepat lagi kalau pakai imbuhannya di. Karena kita tahu kan eh, misalnya apa ya, pakai kata dikemas. Minuman itu dikemas dengan plastik warna-warni, kan gitu ya. Akan lebih tepat ketika memakai kata imbuhan dibanding terkemas. Karena kalau terkemas di sini, kita bisa apa ya, mengartikannya seperti seolah-olah dia tidak sengaja dikemas gitu. Sari kedelai yang terkemas dalam bentuk minuman segar. Jadi kalau bahasa Indonesia kan seperti itu ya. Ketika ada pilihan, kita eliminasi yang sekiranya kemungkinan benar. Nah, baru nih yang benar-benar di antara yang lain dia udah nggak mungkin benar. Jadi, untuk yang ini, bentukan kata yang kurang tepat pada teks tersebut adalah terkemas. Karena paling tepat adalah menggunakan di. Sari kedelai yang dikemas dalam bentuk minuman segar dapat diperoleh dengan mudah di warung-warung makanan. Gitu ya. Ini masih mudah nih untuk imbuhan tadi. Halo, ada yang join lagi ya? Alhamdulillah. Oke, berikutnya adalah frasa. Nah, frasa ini tadi seperti aku bilang ini kan tingkatan berikutnya. Ketika morfem itu adalah satuan paling kecil, jadi frasa itu satu tingkat di atasnya nih. Berarti dia gabungan dua kata. Karena kalau morfem itu kan satu gitu ya katanya. Kalau frasa berarti gabungan dua kata atau lebih. Sifatnya itu non-predikatif, tidak dapat diprediksikan gitu ya. Dan tidak melebihi batas fungsinya. Nah, ini eh, teman-teman tolong diperhatiin ya, karena kadang eh, pertanyaannya tuh biasanya bentuknya kayak kemarin tuh. Coba cari kata yang pola frasanya, maaf, coba cari frasa yang polanya sama dengan frasa tersebut, misalnya gitu. Nah, kita kan jadi harus tahu dulu, oh ini polanya apa gitu. Tahu dari mana? Dari dia segi fungsinya tuh apa. Misalnya nih kalimat ini ya, kakak saya sedang menulis surat di kamar. Kakak saya itu di dalam kalimat ini itu menduduki atau punya fungsi sebagai subjek dan dia merupakan frasa. Kenapa? Karena dia dua kata gitu ya. Tetapi ketika kita ngambilnya cuma sekedar kakak, walaupun dia sama-sama subjek, tapi dia sudah tidak bisa dikatakan sebagai frasa. Kenapa? Karena cuma satu kata. Tadi ya, kalau misalnya satu kata, itu berarti satuan terkecil, berarti apa? Morfem gitu ya, bukan frasa. Kemudian, begitu juga dengan sedang menulis. Dia menduduki fungsi predikat karena ada kata menulisnya ya. Jadi sebenarnya predikatnya tuh menulis, sedang itu sebagai tambahan gitu. Dan dia juga tergolong sebagai frasa karena dia dua kata. Ada juga menulis surat. Nah, kalau menulis surat ini udah ada dua nih fungsinya atau jenis kelas katanya gitu ya, bahasa sederhananya. Menulis sebagai predikat, suratnya sebagai objek, tapi dia jadinya bukan frasa. Kenapa, Kak? Padahal kan dia dua kata atau lebih. Karena dia sudah melebihi batas fungsi dia nih. Jadi syaratnya adalah frasa itu dua kata atau lebih, tapi hanya boleh satu jenis. Misalnya dia cuma boleh, walaupun katanya ada tiga, dia cuma boleh sebagai subjek semua, gitu ya. Ketika dia seperti ini menulis surat, udah ada fungsi predikat dan objek, jadi bukan hanya sekedar predikat, tapi dia udah ada predikat, objek pula gitu ya. Jadi dia sudah tidak tergolong sebagai frasa. Justru ini udah sebagai klausa di atasnya lagi nanti. Gitu. Nah, begitu juga dengan surat. Walaupun dia sebagai objek, tapi dia bukan frasa karena dia cuma satu. Katanya kan tadi syaratnya harus dua kata. Kemudian untuk di kamar, nah ini baru dia sebagai keterangan dan dia berupa frasa karena dia dua kata. Gitu. Nah, biasanya ini juga suka muncul nih, ditanya unsur intinya. Jadi misalnya ada kalimat, paragraf,
Yang ditanya sebenarnya misalnya cuma kalimat satu misalnya gitu ya. Yang ditanya inti dari kalimat itu atau inti frasanya yang mana. Nah, ketika kita mencari inti, yang kita cari adalah unsur yang diterangkan. Atau biasanya paling sering itu kalau diterangkan itu dia sebagai subjek. Karena yang lain-lainnya tuh kayak kan ini sekolah, ini sebenarnya guru sekolah, kan sebenarnya subjek nih. Tapi yang kita ambil yang intinya aja, yang gurunya aja ya. Sedang mengajar ini kan sebenarnya predikat. Nah, sisanya itu dia udah sebagai atribut nih. Nah, ketika ditanya inti frasanya yang gimana, yang kita perlukan adalah gurunya aja. Itu. Nah, bentar. Tutup. Oke. Ini gampang. Pola pembentuk frasa. Kalau tadi bedanya, eh, kalau tadi morfem itu polanya itu dia ditambahkan dengan imbuhan. Jadi kata dasar ditambahkan dengan imbuhan, tetapi kalau frasa itu dia dua kata kan tadi. Jadi nggak harus selalu imbuhan. Bisa kata dengan kata biasa aja, jadi sama-sama kata dasar. Bedanya mungkin dia suatu kata benda ditambah kata benda, atau mungkin kata benda ditambah kata kerja, atau kata benda ditambah kata sifat, atau kata kerja ditambah kata benda, atau kata keterangan ditambah kata sifat. Coba nih aku mau tes nih. Aku mau tes kira-kira teman-teman udah agak paham belum yang mana yang kata benda, yang mana yang kata sifat. Misalnya, rumah sakit itu rumah sakit kata apa? Misalnya nih aku kasih contoh ya. Rumah sakit itu kata benda ditambah kata sifat gitu ya. Karena rumah itu sebagai benda, kata sifatnya adalah sakit. Apa lagi ya? Coba teman-teman boleh jawab di kolom chat. Kalau pesawat terbang itu apa? Kata apa ditambah kata apa? Ayo teman-teman, aku tungguin. Coba aku tes nih. Itu kata apa ya? Pesawat itu kata apa? Terbang itu kata apa? Ini ada contohnya nih. Mirip sebenarnya. Seperti yang nomor dua ya. Ada kapal terbang, ada pesawat terbang. Kata benda ditambah kata sifat, kata Atikah. Oke, kata kerja katanya Atikah. Jadi kata benda ditambah kata kerja gitu ya. Oke, benar. Jadi eh, pesawat terbang itu seperti contoh nomor dua ya. Kata benda, pesawatnya itu sebagai kata benda, terbangnya itu sebagai kata kerja. Karena terbang itu verba ya, bukan sifat. Kalau sifat itu sesuatu yang bisa ditambahkan. Ini aku ketik di chat nih. Kalau kata sifat itu biasanya paling gampang bisa ditambahkan keterangan sangat atau lebih. Misalnya, contohnya misalnya Atika sangat cantik gitu. Berarti ini kan kata benda karena Atika itu sebagai kata benda, lalu sangat cantiknya sebagai kata sifat. Ini masih mudah ya untuk kata benda dan kata sifat. Ini kenapa penting? Karena ketika misalnya ditanya mana nih pola frasanya yang sama, kita harus tahu dia itu kata apa supaya nanti ketika di pilihan gandanya kita bisa cari yang dia jenis kelas katanya sama gitu. Oke, teman-teman nih ada sedikit meme. Tetap semangat ya, meski kita terpaksa buat semangat. Pasti teman-teman juga maunya cepet-cepet keterima aja biar nggak banyak ujian. Tapi yuk bisa yuk walaupun lagi malmingan kita belajar supaya kita bisa tembus di UTBK. Oke, berikutnya setelah tadi ada frasa, satu tingkat lagi di atasnya adalah klausa. Jadi tadi urutannya morfem, frasa, lalu klausa ya, baru nanti kalimat. Oh, ternyata selama ini nggak cuma kata sama kalimat ya, macam-macamnya tuh ada dibagi-bagi lagi. Cuma yang aku kagum nih sebenarnya
kalian udah belajar ini dari sekarang. Karena sejujurnya aku belajar ini waktu kuliah. Tapi nggak apa-apa, berarti memang makin ke sini pelajarannya makin ditarik ke bawah ya. Ke anak SMA juga udah mulai belajar. Oke, jadi klausa itu satu tingkat di atasnya lagi, berarti dia tingkat ketiga ya tadi ya. Morfem, frasa, berikutnya adalah klausa. Karena klausa ini cuma satu tingkat di bawah kalimat, jadi kadang mirip sama kalimat gitu. Kayak kagak ada bedanya gitu. Kelihatannya kayak nggak ada bedanya. Nah, bedanya di mana? Kalau klausa itu biasanya dia mengandung predikat dan berpotensi menjadi kalimat. Bedanya adalah dia itu sebenarnya harusnya tidak bertanda baca dan tidak memiliki intonasi akhir. Jadi sebenarnya secara sederhana, klausa itu seperti kalimat yang belum sempurna dari segi ejaannya. Ejaan itu nggak cuma kata ya, teman-teman. Ejaan tuh maksudnya tuh seperti tanda baca, terus penggunaan konjungsi dan segala macam gitu. Oke, seperti biasa, klausa itu mirip seperti kalimat. Jadi dia ada klausa utamanya atau induk kalimatnya, ada juga klausa bawahannya atau anak kalimatnya. Nah, kalau klausa yang utama atau sebagai induk, itu dia mirip seperti morfem bebas. Dia bisa berdiri sendiri. Jadi tanpa ada anak kalimatnya, dia ketika dibaca sendiri itu bisa gitu. Kita nggak merasa aneh dan kita bisa paham. Sementara kalau klausa bawahan atau anak kalimat itu biasanya didahului oleh konjungsi atau kata hubung. Jadi kalau misalnya kita baca sendiri, berdiri sendiri itu agak aneh. Misalnya ya, ini aku kasih contoh, ayah membaca koran. Itu sebagai induk kalimat atau klausa utamanya. Nah, dia bisa berdiri sendiri. Kita baca ayah membaca koran juga udah cukup. Sementara kalimat yang berwarna merah, sedangkan ibu memasak di dapur. Bisa sebenarnya kita baca sendiri, tetapi kan karena dia ada konjungsinya, sedangkan kita secara otomatis tahu nih, oh berarti seharusnya sebelumnya di belakangnya itu ada kalimat yang mendahului dia, karena di situ ada konjungsi sedangkan gitu. Jadi cara gampangnya adalah ini untuk soal-soal yang lain ya. Kalau misalnya ditanya kalimat intinya yang mana, biasanya kalimat inti itu dia lebih sering ada di awal dan dia tidak didahului oleh konjungsi. Jadi cari yang nggak ada kata hubungnya. Dan dia biasanya emang letaknya di awal sih. Gitu ya. Oke. Ini boleh nih teman-teman baca dulu. Karena ini beberapa soal keluar nih. Adik aku kan juga UTBK ya. Dia suka nanya nih ke aku soal yang ini. Kata dia masih kurang paham untuk mencari kalimat inti. Nah, tadi kalimat inti itu carilah, coba teman-teman cari yang nggak ada konjungsinya, terus biasanya dia ada di awal kalimat. Nah, coba. Boleh teman-teman jawab di kolom chat aja. Begini. Oke, boleh teman-teman jawab di kolom chat aja. A, B, C, D, atau E. Nah, boleh dibaca dulu ya. Aku kasih waktu 1 menit untuk dibaca dulu. Sambil kalau udah selesai dibaca, boleh di kolom chat aja. Jawab aja ininya, hurufnya aja A, B, atau yang mana gitu. Cepat ya waktu berlalu, karena emang tadi juga agak telat sih. Oke, makasih Yusron udah jawab. Menurut Yusron B nih. Menurut Atikah dan Yonanda E nih. Oke, menarik nih. Jawabannya beda-beda soalnya. Menarik untuk dibahas nih, karena teman-teman jawabnya macam-macam. Oke, menurut Yusron B, yang lain milihnya E. Yang ditanya adalah kalimat inti. Tadi apa aku bilang? Oh, caranya adalah kita cek dulu kalimat yang nggak ada kata hubung dan biasanya terletak
di awal. Oke, ini sebenarnya dia sengaja nih kalimatnya panjang banget, titiknya di akhir gitu. Jadi memang ini sebenarnya kalau dari segi keefektifan ini nggak efektif ya kalimatnya karena panjang sekali. Kita baca dulu. Otonomi sekolah berperan dalam menampung konsensus umum tentang pemberdayaan sekolah yang meyakini bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan keputusan sedapat mungkin dibuat oleh mereka yang ada di garis depan yang bertanggung jawab secara langsung terhadap pelaksanaan kebijakan serta guru dan kepala sekolah yang terkena akibat kebijakan itu. Ya, aku aja kurang paham jadinya karena panjang banget kalimatnya. Oke, kita cek. Kita cari yang dia apa? Nggak ada apa tadi aku bilang konjungsi. Oke, ini konjungsi nih, bentar. Oh, bisa dikecilin. Oke, nih ini konjungsi ya. Di highlight aja nih. Bahwa, kok dia bergeser? Nih, bahwa itu konjungsi ya, kata hubung. Yang juga sebenarnya bukan konjungsi sih, lebih ke apa dia? Tambahan, kata tambahan partikel gitu. Oke, berarti karena di sini udah ada yang dan bahwa, berarti kalimat intinya ada di sebelum kata hubung itu. Jadi ketika sudah ada kata hubung, berarti kalimat setelahnya, seluruh kalimat setelahnya gitu ya, itu bukan jawabannya gitu. Oke, karena kita udah tahu, berarti berhentinya sampai sekolah nih. Berarti pilihannya antara otonomi sekolah berperan dalam menampung konsensus umum tentang pemberdayaan sekolah. Oke, kalimatnya sudah kita kecil jadi segitu doang. Tadi menurut Yusron itu B ya. Otonomi sekolah menampung konsensus. Terus menurut Yu, Yonanda dan Atika itu E. Otonomi sekolah bertanggung jawab. Oke, untuk yang E masih kurang tepat karena dia sudah ada kalimat bertanggung jawab kan di sini nih. Yang bertanggung jawab ini udah jauh sekali dengan tadi kata hubung atau kata tambahan. Karena ketika sudah ada kata hubung, udah nggak mungkin itu kalimat intinya. Semua kata, maaf, semua kalimat setelahnya itu kita anggap aja nggak ada gitu ya. Gampangnya gitu. Oke, untuk yang B, otonomi sekolah menampung konsensus. Jadi sebenarnya kalimat inti itu yang kita butuhkan hanya subjek dan predikat. Untuk B ini hampir bener deh Yusron. Ternyata yang paling tepat itu yang A. Kok aneh sih Kak, otonomi sekolah berperan gitu doang? Iya, karena kalimat inti itu kita hanya perlu subjek dan predikat. Untuk kalimat yang ada di layar, subjeknya itu adalah otonomi sekolah. Lalu predikatnya itu berperan. Kalau otonomi sekolah menampung konsensus, itu sudah subjek, predikat, dan objek. Karena otonomi sekolah sebagai subjek, terus menampung sebagai predikat, lalu konsensusnya sebagai objek. Sementara tadi nih, kita back dulu. Untuk klausa utama atau induk kalimatnya, itu maaf, maaf, bukan ini. Ini mah klausa utama. Kan yang ditanya kalimat inti. Untuk kalimat inti, kita hanya butuh subjek dan predikat gitu. Memang agak membingungkan, karena yang otonomi sekolah menampung konsensus itu, aku juga awalnya jawab itu. Tetapi ketika dibaca, oh iya kan dia mintanya kalimat inti yang dikembangkan. Karena ketika kita baca nih, tadi secara sekilas, ini tuh sebenarnya tentang ya peran otonomi sekolah dalam meningkatkan yang dia pengen tingkatin ini gitu. Yang dimana dia pengennya kalau kita otonomi sekolah atau orang yang ada di lingkungan sekolah ingin meningkatkan sesuatu, ya tetap harus yang ngelakuin tuh ya orang-orang di sekolah itu supaya mereka lebih mengerti terhadap pelaksanaannya dan mereka juga kan yang nanti ujung-ujungnya akan ngejalanin pelaksanaan itu kan gitu ya. Inti dari kalimat itu sebenarnya seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Otonomi sekolah berperan. Ini agak bingung karena eh,
berperannya di akhir sih ya. Mungkin kalau kalimatnya peran otonomi sekolah, teman-teman pasti akan langsung jawab yang itu. Gitu. Oke, coba satu lagi. Kalau ini lebih gampang sih ini. Ini lebih gampang nih. Jadi kita kayak tadi ya, kita batasin jangan sampai ada, nih aku kasih eh, clue dulu deh untuk soal yang ini. Kita batasin jangan sampai ada apa tadi? Kata hubung, konjungsi maupun kata tambahan. Oke, berarti ini tadi ya yang. Yang ini udah selesai. Berarti jawabannya seluruh kalimat setelah kata yang jangan dianggap ada. Berarti teman-teman fokus cuma di sini nih. Makalah ini akan berusaha menggali berbagai kekuatan ekspresi seni. Nah, dari situ kira-kira kalimat intinya yang mana? Boleh teman-teman baca dulu nanti kayak biasa. Di kolom chat terus kita bahas. Fokusnya yang di sebelah kiri yang ya. Karena sebelah kanan yang itu semuanya udah berarti udah nggak tepat nih karena udah ada kata tambahan. Oke, ntar aku buka dulu chatnya. Dan C. Oke, terima kasih teman-teman udah dijawab. Oke, bentar aku lihat dulu tadi yang jawab siapa aja. C. Oh, Atika ganti jadi C ya. Berarti yang Yonanda juga ganti jadi C. Berarti yang beda, aku lihat jamnya agak keder nih. Oke, berarti yang beda hanya Yusron yang A ya. Berarti pilihannya dua doang nih, antara A dan C, kata teman-teman. Karena tadi aku bilang, semua kalimat yang sebelah kanannya yang udah kita anggap nggak ada, berarti kalimatnya fokus ke makalah ini akan berusaha menggali berbagai kekuatan ekspresi seni. Oke, menurut Yusron itu A, menurut teman-teman yang lain itu C. Kita bahas ya. Kalau yang A, makalah ini mengenai ekspresi seni. Hmm, kalau misalnya predikat mengenai di sini adalah kata menggali, itu sudah tepat. Tetapi karena ini makalah ini mengenai ekspresi seni itu masih kurang tepat karena ternyata di sini kata predikatnya atau kata kerjanya adalah menggali. Jadi makalah ini akan berusaha menggali berbagai kekuatan ekspresi seni. Ternyata yang paling tepat adalah yang C, karena makalah berusaha menggali. Untuk yang A, bukan, ya memang salah sih, cuma salahnya itu di tadi ya, kalau kalimatnya itu makalah ini menggali ekspresi seni, itu akan paling benar tuh, itu jawabannya. Tapi karena dia bilang makalah ini mengenai ekspresi seni, itu masih kurang tepat, karena ternyata di sini dia bilangnya makalah akan berusaha menggali berbagai kekuatan ekspresi seni. Gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Makalah berusaha menggali. Karena tadi ya, untuk kalimat inti kita hanya butuh dua, subjek dan predikat. Untuk ini subjeknya ada di makalah, predikatnya ada di menggali. Untuk berusaha itu sebenarnya kayak cuma tambahan aja. Oke. Dah, itu aja dua contoh. Kira-kira gitu. Karena cukup sering sih aku lihat tiap kali ada aku try out itu pasti ada aja ditanya tentang kalimat intinya yang mana gitu. Itu ya teman-teman. Tipsnya itu teman-teman cari dulu kata-kata yang sekiranya ini nih udah kata hubung nih atau ini udah kata tambahan itu misalnya yang, bahwa, terus apa lagi ya? Dalam, itu tuh sebenarnya udah kata hubung. Nah, kalau udah ada kata-kata seperti itu, teman-teman langsung lihatnya di kalimat yang sebelum ada kata itu gitu ya. Untuk mempersempit kemungkinan jawaban yang ada. Gitu. Oke, tadi udah klausa, di atas klausa itu ada kalimat. Kalau kalimat seperti biasa ya, kalimat itu sesuatu yang kalau secara utuh dan sempurna itu pasti dia
ada subjek, predikat, objek atau pelengkap, dan keterangan. Nah, ini perlu eh, diingat nih bedanya objek dan pelengkap. Kalau objek itu dia bisa jadi subjek ketika kalimatnya pasif atau diputer gitu ya bahasanya. Kalau pelengkap dia nggak bisa jadi subjek. Contohnya nih, kalau misalnya objek, misalnya ayah sedang membaca buku. Buku di sini sebagai objek, bukan pelengkap, karena bisa diputar. Buku itu sedang dibaca ayah, gitu ya. Tapi kalau pelengkap itu dia nggak bisa jadi subjek. Apa ya contohnya? Aku juga rada bingung sih, karena bentar ya, aku coba cari. Karena biasanya orang-orang itu pakainya objek, bukan pelengkap. Karena pelengkap itu agak tricky. Bentar nih, kita cari dulu supaya semakin jelas. Oh, ini ada nih. Kiki bertanya tentang soal matematika. Soal matematika di sini sebagai pelengkap karena kalau diputer agak aneh gitu. Soal matematika ditanya oleh Kiki. Dia nggak bisa, bukan nggak bisa sih, agak kurang kurang apa ya bahasanya. Ketika kita baca tuh kurang masuk gitu ya. Kadang kan nggak apa-apa teman-teman, aku juga suka gitu ngerjain pakai feeling gitu kadang. Karena ketika kita baca kalimat, ada kalimat-kalimat yang memang kita tuh bisa tahu dia salah. Dari mana lo tahu itu salah gitu kan? Ya karena ketika dibaca, aneh cuy gitu. Karena ya itu tadi ya, ada kata-kata yang kita mungkin nggak bisa jelasin kenapa itu salah, tetapi ketika teman-teman baca kalimat terus menurut teman-teman, ini kayaknya kurang tepat deh. Kurang tepatnya di mana? Ya aneh aja ketika dibaca. Nah, itu bisa jadi teman-teman benar karena salah satu tanda kalimat itu efektif ketika kita baca, kita nggak akan bingung membacanya, kita nggak akan jadi ngerasa ragu gitu. Itu ya contohnya. Jadi ada kata-kata yang dia itu bisa jadi objek, bisa juga jadi subjek, tapi ketika dia itu pelengkap, dia nggak bisa jadi subjek. Nah, untuk kalimat itu ada beberapa jenisnya. Ada kalimat dasar. Sebenarnya tuh semua tuh mirip-mirip atau berkesinambungan ya. Jadi kalimat dasar itu mirip seperti kalimat inti tadi. Yang dimana dia itu minimal ada unsur wajib, subjek, dan predikat. Kalau untuk kalimat tunggal, dia hanya satu klausa. Klausa itu tadi yang sebelum kalimat ya. Klausa itu nih kalau teman-teman lupa, klausa itu tadi aku bilang sebenarnya seperti sebuah kalimat yang belum sempurna aja gitu. Dia bisa dibilang secara sekilas seperti kalimat, tapi dia itu sebenarnya belum sempurna sebagai kalimat. Oke, nah kalau kalimat tunggal dia hanya terdiri dari satu klausa. Berbeda dengan kalimat majemuk. Biasanya tuh suka diomongin guru tuh kalimat majemuk setara, kalimat majemuk tidak setara gitu-gitu ya. Itu kenapa? Karena klausanya ada dua atau bahkan lebih. Misalnya nih, kalau ini kalimat majemuk setara nih, yang di yang dihubungkan dengan kata hubung perlawanan. Kenapa setara? Karena sama-sama hmm, ada subjek, ada predikat. Kemarin bahkan ini lengkap banget ya. Kemarin itu sebagai keterangan waktu. Kemarin Adi dirawat inap. Jadi Adi ini sebagai subjek, dirawat sebagai predikat, dirawat inap, maaf, dirawat inap sebagai predikat. Tetapi ini sebagai kata hubung, berarti kalau di sini kelihatan yang anak kalimat yang mana, yaitu yang kedua ya. Tetapi aku tidak bisa menjemuknya karena tadi kalau anak kalimat dia ditandai selalu, bukan selalu, paling sering ada kata hubung di awalnya. Misalnya tetapi, sedangkan, sementara itu, dan masih banyak lagi gitu. Nah,
aku tidak bisa menjenguknya. Jadi aku sebagai subjek, menjenguk itu sebagai predikat. Nah, ini dikatakan sebagai kalimat menjenguk setara karena sama-sama mengandung subjek dan predikat. Bedanya yang satu didahului dengan kata hubung. Lalu ada tadi yang kita coba latihan soal dua itu ya tadi ada kalimat inti. Nah, kalimat inti itu tadi ya mirip-mirip sebenarnya seperti kalimat dasar. Dia jadi minimal ada subjek dan predikat dan tidak didahului konjungsi. Jadi kalau udah ada konjungsi, dia tidak mungkin jadi kalimat inti. Teman-teman jangan pilih yang itu gitu ya. Terus tadi nih kalimat efektif. Jadi kalimat efektif itu sesuatu yang ketika kita baca itu tuh kita paham, terus kita bisa dengan jelas mengklasifikasikan, oh ini subjek, oh ini predikat, oh ini objek loh gitu. Dia tidak ambigu dan dia tidak salah ejaan. Nah, salah ejaan tadi ya nggak cuma sekedar dari segi ejaan katanya, tapi dari tanda baca itu juga bisa, atau mungkin dari preposisi dan konjungsinya. Oke, ini terakhir nih. Jadi tadi urutan paling terakhir itu adalah paragraf. Paragraf itu berarti karena dia ada di tingkat paling atas, berarti dia itu sesuatu yang sudah utuh. Atau ya teman-teman bisa tahu sendiri lah ya, paragraf itu kan sesuatu yang panjang banget. Nah, paragraf itu bisa dikembangkan dengan polanya sesuai baik itu sesuai urutan waktu maupun urutan ruangnya. Kalau ini basic pengetahuannya aja sih, karena biasanya soalnya itu biasanya bentuknya adalah kalimat pokok dalam paragraf tersebut, biasa gitu ya. Nah, seperti biasa nih, biasanya kalimat pokok itu ada yang sifatnya deduktif. Kalimat pokok tuh maksudnya gagasan pokok gitu ya. Ada yang deduktif, seperti biasa cara ngafalinnya gampang. Deduktif D di depan, berarti gagasan pokoknya ada di awal kalimat. Kemudian ada juga yang induktif atau ada di akhir kalimat. Akhir ada I-nya, induktif. Ada juga yang bentuknya sebab akibat. Ada juga klimaks anti klimaks, ada juga yang perbandingan atau pertentangan dan pengembangan contoh. Gitu. Untuk paragraf ini aku belum sertakan apa contoh soalnya karena panjang-panjang. Nanti mungkin kalau teman-teman try out lagi bisa kita bahas atau mungkin nanti di pertemuan PPU karena sebenarnya mirip-mirip ya. Oke, ini sebagai penutup aja deh. Aku mumpung teman-temannya nambah nih, aku senang nih kan. Tadi aku ini ya nungguin teman-teman nih. Boleh deh aku tambahin beberapa dulu. Aku dia nggak mau. Oke, ini buat ini aja sih. Sebelum ditutup lagi ya. Biasanya masih suka salah. Kemudian, hmm, bentar. Yang teman-teman masih suka keliru tuh biasanya. Bentar ya guys. Sinyalku agak loading nih. Oke, bentar. Baru terbuka. Oke, nih. Eh, eh,
Apalagi ya? Kok nggak mau. Sebagai penutup, sebelum kelasnya aku tutup, boleh kita seperti biasa. Kita kedua kali pakai T. Oh ini nih, masih suka salah nih. Aku juga kadang keliru. Oke, satu lagi yang sering muncul. Nah, ini nih. Karena ini ada beberapa kata serapan ya. Oke, ini sebelum aktor belakang ya. Sebelum kelasnya ditutup, kita mau biasa, aku mau main game aja. Kita kayak tadi ya, ditulis aja di kolom chat. Oke, yang pertama, ijazah pakai Z atau ijazah pakai S? Boleh teman-teman jawab di kolom chat. ZK, ijazah, ijazah. Oke, ini masih gampang nih ya, masih easy peasy. Karena kita sering ngomongin nih. Oke, ijazah. Benar ya? Yang benar adalah ijazah pakai Z. Kemudian nih masih gampang nih. Ini biasanya kalau suka bercandanya orang Sunda nih ya. P sama F. Napas atau nafas? Oke, menarik nih. Kata Yonanda, Intan pakai F. Kata Yusron, dia langsung to the point. P, 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 P gitu ya. Pas ada Kak Alma juga napas. Oke, terima teman-teman yang benar pakai P ya. Napas. Bernapas, bukan bernafas. Kalau insaf, baru yang benar pakai F. Bukan P. Biasanya orang suka insaf lu gitu ya. Tapi yang benar pakai F kalau insaf. Kalau napas, yang benar pakai P. Oke, ini juga nih. Frustasi nih gue. Frustasi atau frustrasi? Oke. Kayaknya Yonanda menggambarkan katanya ya. Frustasi gitu ya. I-nya banyak. Oke, ternyata yang benar pakai TR, teman-teman. Frustrasi. Mungkin ya, mungkin ini menurut tebakan aku aja sih. Mungkin karena bahasa Inggrisnya itu kan frustration, TR juga. Jadi ketika diserap ke bahasa Indonesia, dia pakai TR juga ternyata. Padahal kita suka ngomongnya, aduh frustasi dah gue sama kelakuan lu gitu ya. Tapi ternyata yang benar adalah frustrasi, pakai TR. Oke, ini impit atau himpit. Biasanya kalimatnya tuh diimpit, dihimpit. Nah, yang benar yang pakai H atau enggak nih? Him katanya. Himpit gitu, himpit. Oke, ternyata yang benar nggak pakai H. Yang benar itu impit, teman-teman. Jadi berimpit, diimpit gitu ya. Sama aja kayak apa ya? Waktu itu aku juga, hmm, apa ya? Waktu itu yang aku kayak, oh ternyata tuh nggak pakai ya gitu. Oh, utang. Utang itu kita kan suka ngomongnya hutang gitu ya. Ya kan ya, bentar aku cek nih. Aku takut aku sesat nih. Ya benar. Kayak mirip ya ini impit atau himpit. Ternyata yang benar impit. Begitu juga dengan hutang atau utang. Yang benar adalah utang. Jadi lu jangan ngutang sama gue, jangan berutang sama gue. Jangan pakai hak ya. Oke, ini kalau ini gampang lah. Import atau impor? Pakai T atau enggak? Yo, impor, impor. Kata Yunanda pakai RT. Pakai RT apa RW? Hah, oke. Katanya import. Oke, ternyata kata yang benar adalah impor. Karena import itu bahasa Inggrisnya ya, import. Ya benar, import, export. Nah, ketika jadi bahasa Indonesia, dia nggak pakai lagi tuh T-nya. Impor, ekspor gitu ya.
Emang kata-kata kayak gini nih kita harus cari tahu lagi. Nah, untuk ibu kota nih gampang pakai spasi atau nggak pakai spasi? Spasi katanya, spasi. Pakai. Oke, benar. Ternyata ibu kota, wali kota, terus juga bentar nih sama ini aku mau mastiin orang tua itu pakai spasi ya. Kita kan kadang suka nulisnya nggak pakai spasi. Ternyata semua itu pakai spasi. Oke, terakhir banget sebelum aku tutup. Continue atau continue. Nah, biasa nih. Ini kata serapan juga nih. Biasanya bentuk kalimatnya itu ini adalah suatu sistem bersifat kontinu dan diharapkan dapat menjadi eh, suatu hal yang baik di masa depan. Biasanya gitu ya. Kalimatnya pokoknya yang kayak gitu-gitu. Karena dia adalah kata serapan. Sebenarnya kata-kata bahasa Indonesia bisa dibilang beberapa nggak modal ya, walaupun bahasa emang gitu sih, saling menyerap satu sama lain. Kadang dari bahasa Arab, kadang dari bahasa Inggris. Nah, untuk ini, karena dia dari bahasa Inggrisnya itu continue, kan bahasa Inggrisnya gini ya, kalau bahasa Inggrisnya. Continue gitu, continue. Ketika diserap ke bahasa Indonesia, walaupun kita ngomongnya continue, ternyata yang benar nggak pakai Y. Jadi yang benar adalah continue. Dan benar artinya itu berkesinambungan atau berkelanjutan. Oke, nanti Selasa ketemu lagi sama aku. Kita main-main lagi kata-kata kayak gini. Karena soal UTBK suka iseng, suka tiba-tiba keluar. Itu apa, yang mana yang ejaannya salah, biasanya gitu ya di soal. Yang mana yang ejaannya salah atau tanda bacanya kurang tepat. Nah, kalau kita sering main games latihan kayak gini, ntar lama-lama apal dan bisa jawab dengan benar. Oke, terima kasih banyak teman-teman nih udah datang walaupun hari ini malming. Semoga apa yang aku sampaikan jelas. Sebelum ditutup, mungkin aku pastiin lagi kali ya. Kalau udah jelas, teman-teman bisa jawab oke di kolom chat. Oke, terima kasih Yonanda, Intan, Yusron, Atika, dan Kak Alma juga. Makasih udah nemenin. Sampai segini dulu untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi nanti ya. Dadah teman-teman. Sehat-sehat selalu. Aku live. Bye-bye.